Terimalah ya Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan, setiap ucapan syukur kami. Hati Tuhan disukakan dengan pujian penyembahan kami, dengan doa-doa kami. Sekarang sorga terbuka. Tuhan mendengar seruan dan cerita hati kami. Dan kami mengalami, menikmati kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, terima kasih Sang Juru Selamat yang agung, yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa. Kami percaya Kau pasti meluputkan kami. Kami percaya Kau pasti menghindarkan kami, memberikan kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerimanya dengan iman, dan sebentar firman Tuhan menjadi jawaban kami. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya rindu pagi hari ini membagikan apa yang Tuhan tempatkan di hati saya. Kita membuka Mazmur pasal 34. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, ayat-ayat ini sudah sering saya dengar, sudah sering saya baca. Bahkan saya pernah membagikan Mazmur 34. Tetapi saat ini kita akan melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati dan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu mengajak kita untuk membaca bersama-sama di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bagian yang pertama saya hendak menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa Allah yang dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 34 ini adalah Allah yang maha tahu. Allah yang menjelajah seluruh bumi, dan Allah yang mengerti segala kondisi dan situasi siapapun. Karena itu dikatakan mata Tuhan tertuju. Kalau ayat 16 kepada orang-orang benar, tetapi ayat 17 mata Tuhan yang sama yang tertuju kepada orang-orang benar ternyata juga melihat dan memandang orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ketika Daud menyampaikan Mazmur ini,
Dia ini sedang di dalam pergumulan yang sangat berat. Dia ini sedang mengalami persoalan hidup. Dan Daud berkata bahwa Tuhan yang matanya memandang, yang matanya melihat, yang matanya ini mengetahui segala sesuatu. Ternyata bagi Daud ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya itu kontradiktif. Itu kalau boleh pilih, semua orang akan berkata, katanya Tuhan itu melihat segala-galanya. Tapi mengapa akhirnya ada orang yang benar, orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh harus mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, perlakuan yang tidak adil. Hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tenang, selalu di dalam rasa was-was dan ketakutan. Lihat ayat 18. Akhirnya orang-orang benar itu berseru-seru. Loh kenapa? Sampai membutuhkan kelepasan. Sampai membutuhkan dibebaskan dari kesesakan. Lah berarti orang-orang benar ini mengalami penderitaan Bapak Ibu. Betul? Mengalami kesulitan. Seringkali di dalam konseling orang bertanya, Pak, Tuhan ini bagaimana ya? Saya melihat ada orang yang fasik, saya melihat ada orang yang jahat, tapi bisnisnya tambah jaya. Usahanya, keuangannya kelihatan tambah makmur, tambah beruntung, tambah sukses. Tapi ada orang benar yang setiap minggu ibadah. Setahu saya dia rajin Pak. Membaca Alkitab, dia sungguh-sungguh Pak, ikut Tuhan. Tapi hidupnya ya gitu-gitu aja Pak. Malah akhirnya saya lihat keluarga besarnya, keluarganya sendiri gak pernah itu sampai hidup di dalam kehidupan seperti orang-orang fasik. Yang dikategorikan beruntung, berhasil menurut versi dunia. Lalu ini hal-hal yang nampak kontradiktif. Dan dalam ayat 20 ditambah lagi Bapak Ibu. Dengan sebuah pernyataan. Ternyata kemalangan orang benar itu banyak. Bukan karena sering pergi ke kota Malang. Bukan. Kemalangan di sini bukan pergi ke Malang. Tetapi penderitaan. Tekanan hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup ternyata sangat banyak. Ini hal-hal yang memang terjadi sangat kelihatan kontradiktif. Saudara coba lihat tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Esther, Mordekai. Loh memangnya salah apa Mordekai itu? Dimusuhi oleh Haman, diiri oleh Haman. Haman begitu dengki, begitu marah, begitu jealous, begitu gak suka. Ini terjadi Bapak Ibu. Kalau satu kampung misalnya, mohon maaf ya, hanya ada satu saja anak Tuhan. Itu rasanya hidup begitu terisolir, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini benar. Sudah gak asing kita dengar. Kalau itu anak Tuhan, lalu sampai dipanggil Tuhan di sebuah desa, mau desa terpencil atau tidak terpencil, pasti akan dikucilkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dari apa yang Daud sampaikan Mazmur 34 ini, sekalipun Allah yang maha tahu, Allah yang melihat dan memandang ini, dia tahu perbuatan orang benar. Allah, beliau juga tahu perbuatan orang fasik. Tetapi saya belajar dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 ini, ya. Bahkan dari keseluruhan Mazmur 34,
Hal yang pertama yang saya bagikan adalah Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dalam hidup ini karena kita milik Tuhan, karena kita anak Tuhan, karena kita ikut Tuhan sungguh-sungguh berarti semuanya lancar dan beres. Saya pinjam istilahnya Bu Yeni tadi, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tidak pernah. Coba semua katakan sama kanan kirinya, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Alkitab, firman Allah, Tuhan tidak pernah mengajarkan dan menyampaikan kalau orang benar atau kalau orang yang percaya Kristus itu bebas dari permasalahan hidup. Tadi saya berikan contoh Esther dan Mordekai dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Sampai hari ini Bapak Ibu, bangsa mana yang tidak memandang umat Allah Israel dengan sebelah mata? Baik itu Israel secara jasmani maupun gereja Israel secara rohani. Siapa yang tidak memandang dengan sebelah mata? Kita ini dianggap lemah. Kita ini dianggap tidak berdaya. Kita ini dianggap tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf berbuat baik. Tidak hanya berbuat baik, Yusuf berbuat benar. Bahkan dengan penyertaan Allah atas hidupnya, Yusuf di dalam kitab Kejadian membuat tuannya itu beruntung, itu berhasil. Bisnisnya sukses, karirnya moncer, naik daun. Tapi Yusuf yang hidup baik dan benar, dia taat akan firman Allah, dia pun juga mengalami penganiayaan, mengalami istilahnya disudutkan, didiskreditkan, ya begitu ya, seperti itu. Bapak Ibu ngerti lah maksud saya, ngerti nggak? Ya dulu waktu pelajaran itu saya nggak masuk, jadi bahasanya agak kacau ini Bapak Ibu ya, didiskreditkan, nah, begitu Bapak Ibu, betul ya? Itu kenyataannya. Bahkan sampai sudah dalam penderitaan. Ibaratnya sudah jatuh masih tertimpa tangga. Gak cuma jatuh, gak cuma tertimpa tangga, diinjak-injak pula. Gambarannya kayak begitu. Di penjara pun diperlakukan sangat berbeda. Berbeda bukan diperlakukan baik, malah teraniaya. Saudara lihat, saudara mau sebut tokoh siapa lagi? Daud yang kita sudah baca, sampai pernah dia harus pura-pura Bapak Ibu untuk jadi nggak waras, mohon maaf, pura-pura orang yang depresi berat. Kenapa? Menghindari pergumulan yang begitu hebat. Saudara, Ayub apalagi kita semua sudah kenal. Makanya orang tua selalu bilang jangan kasih nama anak Ayub ya. Nanti takutnya hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi kasih namanya Trisno. Supaya dikasihi, dicintai orang. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Kasih nama. Jangan kasih nama Ayub. Kasih nama Butet, Ucok. Bapak Ibu pernah dengar nggak orang berkata, kenapa harus dikasih nama-nama yang mengandung hal-hal yang pernah terjadi, itu membuat penderitaan, kesengsaraan, orang pada takut. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Kristus sendiri, dengan Yesus sendiri sebagai manusia yang sejati? Apakah Yesus juga lepas dari masalah?
lepas dari pergumulan, lepas dari aniaya, lepas dari fitnahan, gosipan, tidak Bapak Ibu. Lalu saudara dan saya, kita ini dipanggil sebagai milik kepunyaannya. Ya harus mau belajar menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Jangan saudara berkata, karena saya anak Tuhan, karena saya milik Tuhan, saya hanya mau posisi-posisi dan memilih hal-hal tertentu. Ya sebagai raja saya mau. Ya sebagai imam saya mau. Ya sebagai nabi saya mau. Tapi sebagai bagian tubuh Kristus, milik Tuhan, umat Tuhan yang menderita bagi Kristus, tunggu dulu. Yang ini bukan bagian saya. Ini biar dimiliki oleh orang-orang yang khusus yang tertentu. Saudara pikir Mazmur 34 ini dengan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lalu orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan. Karena orang-orang benar ini dengan sepengetahuan Tuhan, dengan Tuhan tahu pasti akhirnya menderita, susah, sulit. Berarti Tuhan meninggalkan mereka. Berarti Tuhan menyalahi hukum firman Allah. Berarti Tuhan bukanlah Tuhan yang peduli. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan janji-janji yang begitu indah. Janji-janji yang begitu manis. Dengan jelas apa? Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Apabila Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Karena Tuhan tidak perlu ke dokter THT, mohon maaf. Dan Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tuhan tidak pernah tidak melihat. Saudara, dan dikatakan Tuhan pasti melepaskan. Melepaskan apa? Bapak Ibu dan saya dari segala kesesakan kita. Berarti Bapak Ibu dan saya harus menjalani dulu, harus mengalami dulu, harus melewatinya. Lalu ayat 19, Tuhan juga berjanji Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Tuhan pasti menyelamatkannya. Jelas bunyi ayatnya, Tuhan akan menyelamatkan. Saudara, di satu sisi ayat ini bisa disalah mengerti. Oh berarti Pak, kalau saya nggak remuk jiwa, nggak remuk hati saya, ya, kalau saya nggak sampai patah hati, nggak sampai merasa putus asa, lalu kecewa, lalu gagal, berarti Tuhan jauh dan meninggalkan saya. Ya kalau begitu saya tak kecewa dulu Pak, saya tak sakit hati dulu. Bukan seperti itu Bapak Ibu pengertiannya. Tetapi ketika saudara merasa tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya, ketika saudara merasa saudara sudah sendirian, ketika saudara merasa pergumulanmu ini sangat berat, sangat hebat, ketika saudara berpikir gak ada lagi jalan keluar, apa yang harus ditempuh, bagaimana kita bisa menang, saudara, ingatlah kepada firman Tuhan, ingatlah kepada janji Tuhan, ingat sepanjang pujian yang kita nyanyikan, kubur itu sudah kosong, Tuhan bangkit, dan Tuhan dalam kemenangannya yang gilang gemilang pasti menolong saudara dan saya. Saudara, dengan kematiannya di kayu salib itu cukup menjadi bukti yang sangat-sangat akurat bahwa nyawa saja diserahkan, apalagi masalah jodoh, apalagi masalah pekerjaan, apalagi masalah masa depan, apalagi masalah profesi, apalagi masalah karir, apalagi masalah-masalah kita yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan Alkitab yang sudah kita pelajari, kita belajar tidak pernah Tuhan mengajarkan bahwa
Kalau kita sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan semuanya lancar. Dalam hidup Bapak Ibu dan saya, percayalah akan ada pergumulannya sendiri. Bapak Ibu gak sama dengan saya juga gak sama dengan Bapak Ibu. Coba, bahkan kalau kita mau baca ayatnya yang ke-21, coba Bapak Ibu, ayat 21 ya. Dikatakan apa? Dikatakan apa? Terus? Nah, berarti orang benar ini bisa jatuh enggak? Bisa enggak? Saya pegang ayat ini Bapak Ibu. Tetapi tidak ada satupun tulangnya yang patah. Bahkan kalau sampai terjadi dan ada yang patah, Tuhan sanggup memberkatinya dan membuatnya itu menjadi pulih, utuh, sempurna. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini karena saya mengalaminya. Sudah selesai doa kok, sudah selesai pelayanan kok, tinggal waktunya makan. Ya, memang jalanan hujan, bukan jalanan yang hujan, sedang hujan, jalanannya licin. Lah waktu itu saya nggak pakai sepatu Bapak Ibu, saya hanya pakai sandal. Ya, baru saja sebelumnya lagi pelayanan, betul-betul pelayanan dalam peperangan rohani. Saudara, saya begitu jalan dengan bawa tas kecil, yang satu pegang botol, karena keadaan hujan walaupun rintik-rintik tapi agak deras, saya tuh jalan saja dengan sangat cepat. Gak taunya tiba-tiba Bapak Ibu setelah sekian meter saya terpelanting itu, kalau orang Jawa bilang geblak. Jadi kedua kaki, saya pikir itu kan biasanya orang jatuh salah satu kaki atau ini enggak Bapak Ibu, dua ini langsung seperti ini dan saya ya bunyi keras ya, anak-anak yang ada di samping saya, istri saya semua teriak-teriak gitu loh. Nah, saat itu saya cuma melihat semua ini gelap Bapak Ibu. Gelap dalam arti sekejap ya, sekian detik. Dan rasanya nafas ini seperti berhenti. Dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Di punggung saya ini, mohon maaf sampai, mohon maaf ya, pantat saya. Dan saya bilang, aduh sakit sekali, sakit sekali. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lalu waktu makan pun tidak nyaman. Bapak Ibu bisa bayangkan, karena saya ini berebut sama sakitnya. Dan saya berusaha menenangkan semua. Lalu waktu pulang di perjalanan, sakitnya luar biasa. Sakit sekali Bapak Ibu. Saya tidur itu sampai rasanya gak pernah ngalami yang kayak begitu. Saya miring sedikit, aduh sakitnya. Apalagi kalau dari tidur itu mau bangun, meletakkan badan ini juga sakitnya luar biasa. Sakitnya bukan di sini loh Bapak Ibu, yang kayak lagu itu enggak, sakit semuanya. Saya bilang sama istri saya, aduh sakit semua, rasanya semuanya sakit. Lalu adik istri saya menawarkan, ada satu tukang pijet. Ya sudah enggak apa-apa besok datang ya. Paling enggak saya pengen tahu yang mana sih yang kesleo atau istilahnya kedelinges atau apa. Ya sudah datang. Sementara tukang pijetnya sendiri itu saya lihat, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini fakta. Tangannya itu bergemetaran gitu loh. Loh, lah kok tukang pijetnya aja tangannya kayak begini. Malah saya yang pagi hari masih jalan gitu loh, jalan pagi. Memaksakan diri sedemikian rupa. Terus dia bilang, Pak,
Dia akhirnya juga curhat gitu loh. Kenapa tangan saya seperti ini? Itu karena saya juga habis kecelakaan katanya. Nah setelah itu tangan saya jadi seperti ini. Jadi ini pulihnya juga saya nggak tahu kapan. Saya dalam hati loh. Ini ternyata juga tukang pijetnya pun nggak bisa ngobati sendiri. Iya kan? Nah ini gimana? Saya bilang aduh Tuhan. Ya sudah, saya percaya Tuhan pasti menolong. Dia bilang Pak ini cuma memang Pak. Waktu dipijet yang kaki Bapak Ibu teriak-teriak saya. Ini memang Pak kakinya ini yang kena Pak. Dan ini sudah sampai sini. Dia bilang sampai ini. Oh ya pantas memang. Bajunya semua kotor sampai di situ kok. Ya sudah. Terus gimana Pak mau dipijet? Enggak cukup sekali. Sudah cukup. Yang penting saya tahu nggak ada yang patah nggak ada yang ini sudah. Ternyata ada yang telepon Bapak Ibu dari Denpasar Bali. Orang yang pernah saya layani. Wis balung tuwek kok katanya. Maksudnya sudah tulang tua, wis aja macem-macem periksa ke dokter. Kan punya BPJS toh. Dia bilang begitu. Ya sudah nanti saya berdoa dulu. Pakai berdoa. Menang BPJS kok doa dhisik. Wis langsung BPJS. Wis jangan bilang kalau habis jatuh. Nanti minta pemeriksaan. Ya, jangan bilang kalau jatuh gitu. Ya saya iyakan. Nah, habis teleponnya nggak selesai. Ya sudah, karena dia paksa, dia cerita macam-macam Bapak Ibu. Yang lehernya pernah sampai inilah, ini. Nah sudah, singkat cerita. Sampai hari ini, Bapak Ibu lihat. Saya tetap berdiri di belakang mimbar ini. Dan menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Tuhan tahu nggak waktu saya jatuh? Kira-kira Tuhan bilang apa? Syukur. Bapak Ibu, kalau gambarannya begini, ada anak, kita punya anak atau cucu ya, kita punya cucu atau anak, terus dia mengalami sesuatu, dia terjatuh. Terus ayah, papa atau opungnya teriak-teriak dari jauh, kasihan dia jatuh, hanya teriak kasihan saja. Saudara bisa bayangkan itu betul-betul pertolongan gak? Kalau engkongnya papanya cuma lihat dari jauh dan teriak iya tahu kasihan. Mau kasihan jutaan kali ya tetap kasihan aja. Gak ada tindakan apa-apa, betul gak? Tapi Tuhan gak kayak begitu loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan gak seperti itu. Saya ngalami sakitnya kok. Dan jujur Bapak Ibu, sakitnya itu bisa ndak cuma sehari 2 hari sebetulnya. Kalau saya jujur boleh cerita. Bisa sampai 2 minggu sampai betul-betul itu selesai. Ketika ditanya, nggak apa-apa. Sudah, karena saya sudah serahkan sama Tuhan, ya saya harus percaya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu jangan pikir, kalau namanya hamba Tuhan gak bisa sakit. Siapa yang percaya hamba Tuhan juga bisa sakit? Coba angkat tangan. Bisa sakit Bapak Ibu. Betul gak? Bisa sakit. Saya gak cerita sakit yang lain, nanti lain kali saya akan cerita. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu menolong Bapak Ibu dan saya. Nah, yang saya mau sampaikan ketika Bapak Ibu di dalam pergumulan berat, dalam pergumulan ringan, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi keberkatan atau sedang menunggu berkat, tetap jadilah orang yang benar. Orang yang benar itu artinya melakukan firman Tuhan. Orang yang benar karena sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah secara iman Bapak Ibu meragukan Tuhan. Jangan pernah. Saya bilang sama istri saya, kalau besok-besok Tuhan panggil saya pulang, saya minta tidak dalam keadaan sakit. Saya bilang sama istri saya minta belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Loh kenapa enggak? Kan saya boleh minta Bapak Ibu. Ya silakan kalau Bapak Ibu mau minta lewat sakit.
terserah. Saya minta enggak. Saya bilang, Tuhan kalau sudah waktu saya mau. Saya siap. Terkadang saya ngomong sama istri saya, mau umur sampai berapa? Istri saya bilang, ya 70 lah. Oh jangan, kenapa cuma 70 saya bilang. Ya 85, 90, enggak mau terlalu jauh 9. Yang penting sehat. Yang penting kuat, melayani, Tuhan dipermuliakan. Nah, walaupun cuma 17 tahun, tapi kalau hidupnya amburadul, kacau balau, Tuhan tidak dipermuliakan, neraka tempatnya. Walaupun sampai 80, 90, ya memang mungkin kekuatan gak seperti anak muda Bapak Ibu. Oh saya dulu kalau naik tangga lari Bapak Ibu. Sekarang mau lari, takut saya. Takut apa? Takut cuklek. Tahu cuklek patah. Takut saya. Jadi larinya pun gak kayak dulu. Lebih pelan-pelan. Ya, balik kepada Alkitab. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, orang berkata begini, Pak, tolong sinkronkan Pak. Daud ini kan berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kok kayaknya Daud ini gak pernah berdosa aja Pak? Jangan salah Bapak Ibu. Ini bagian kedua yang saya mau sampaikan. Coba kita lihat dulu ya. Kita buka Yesaya 64 ayat 6. Sesungguhnya bisa enggak ya, layak enggak Bapak Ibu ini disebut orang-orang yang benar. Ini yang saya pengen Bapak Ibu ini dengan pasti yakin dan percaya. Jangan pernah bilang kalau datang sama Tuhan, saya ini hambamu Tuhan, yang hina, dina, termiskin dan paling jelek di seluruh dunia. Enggak perlu kayak begitu. Amin. Datanglah dengan penuh keberanian dan berkata, saya milikmu Tuhan. Saya milikmu. Saya biji mata Tuhan. Saya anakmu Tuhan. Maksud saya itu dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah. Karena Bapa itu setiap kali melihat kita itu ada darah Kristus dalam hidup kita. Betul nak? Yo, enggak ada yang berani amin. Betul Bapak Ibu. Jadi beda hidup kita ini dengan orang-orang di luar Tuhan itu beda Bapak Ibu. Makanya yang namanya santet, yang namanya guna-guna, yang namanya mantra, yang namanya itu gendam, yang namanya itu perdukunan, yang namanya itu okultisme, yang namanya goib, yang namanya klenik, yang namanya apa lagi? Bukan keluar ya, klenik. Dan pokoknya sejenisnya kayak begitu. Nggak akan, istilahnya apa? Nggak akan mempan ya. Nggak akan bisa itu apa? Nggak mempan gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Jalani hidup ini dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Tapi coba bagaimana kita mengharmoniskan ayat-ayat firman Tuhan. Yang satu berkata bahwa Tuhan menyebut Daud itu orang-orang benar. Padahal loh Bapak Ibu, Daud ini juga tidak kalah loh dosanya. Betul enggak? Dia juga berbuat dosa. Tapi jangan begini loh Bapak Ibu. Loh Pak, Daud kan pernah berzina. Berarti saya boleh berzina. Ngawur. Enggak boleh kayak begitu. Amin. Loh Daud pernah ambil istrinya orang. Saya berarti boleh ambil istrinya orang. Enggak. Jangan kayak begitu. Nanti orang tanya siapa yang ngajari? Pak Tris, aduh. Ciaklat ini. Ya. Enggak kayak begitu. Betul? Enggak kayak begitu maksudnya. Dengarkan dulu. Kita baca dulu ayatnya. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Kami sekalian loh, semua loh ya. Kayak orang najis. Dan segala kesalehan kami, kebaikan kami, kekudusan kami itu seperti kain kotor. Kain kotor yang di dapur, yang dibawa itu namanya gombal. Loh, enggak ada yang ngambil. Kain kotor itu bahasa Jawanya gombal. Saya nggak tahu bahasa Bataknya kain kotor apa. Ya, kami sekalian ini menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Jangan salah ya Bapak Ibu. Maksud ayat ini ketika orang itu berusaha menjadi benar atas kesombongannya, atas kemauannya sendiri, tidak akan bisa. Tetapi di dalam Mazmur 34 ketika Tuhan berkata Daud sekalipun adalah orang-orang yang benar, itu karena Daud sudah hidup lahir baru. Karena Daud sudah hidup dalam pertobatan. Dia mengaku segala dosanya dalam Mazmur 51. Kita tidak perlu baca di sini, Bapak Ibu baca di rumah. Itu daftar pengakuan Daud kepada Tuhan. Bahwa dia merasa tidak layak, dia orang yang berdosa, dia orang yang hina, dia orang yang harusnya dimurkai, dia orang yang harusnya dihukum. Dan Bapak Ibu dan saya, jangan pernah berusaha hidup benar di luar kasih karunia Tuhan. Tetapi juga jangan jadi lemah, jadi tidak punya daya. Coba Bapak Ibu kembali sebentar di dalam Mazmur 34 ayat 19. Ketika dikatakan orang benar itu digambarkan, dia patah hati, dia remuk jiwanya, itu bukan berarti Tuhan itu akan dekat kepada orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Jangan salah ya. Jadi patah hati, remuk jiwa dari orang benar itu bukan berarti orang itu tidak punya kekuatan secara jasmani. Tetapi yang dimaksud di sini secara rohani dia itu jujur, dia itu terbuka, dia itu betul-betul mau dan siap dikoreksi. Karena itu Bapak Ibu percayalah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi begitu saya jatuh saya langsung ampuni Tuhan jika ada dosa yang saya mungkin tidak tahu. Tapi setelah saya koreksi, saya evaluasi diri, oh tidak ada. Nah berarti ini salah satu bentuk serangan. Bapak Ibu sejak kita menjadi anak Tuhan, kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita ini hidup bukan di zona yang nyaman. Katakan bukan di zona yang nyaman, tetapi di daerah perang. Ada 4 tingkat peperangan rohani. Yang pertama itu tingkat peperangan rohani pribadi. Ya, pribadi. Yang kedua itu tingkat peperangan rohani dalam sebuah keluarga. Yang ketiga itu tingkat peperangan rohani atas sebuah kota. Dan yang keempat itu tingkat peperangan rohani atas bangsa dan atas bangsa-bangsa. Itu tingkat peperangan rohani yang sangat strategis. Bapak Ibu baru masuk level 1, banyak orang yang sudah kalang kabut. Apalagi masuk level yang kedua dalam keluarga. Terkadang kita akan bilang, aduh, sebetulnya istriku ini betul istri dari Tuhan atau dari setan ya. Suamiku ini dulu betul Tuhan yang kasih atau setan yang kasih ya. Itu tingkat peperangan yang kedua. Kenapa ya saya dilahirkan di tengah keluarga yang kayak begini ya. Kenapa saya nggak dilahirkan di tengah keluarga yang lain yang kayak itu, kayak ini, kayak sana, kayak situ, kayak sudah stop semuanya. Kalau peperangan rohani ini ya membuat saudara seperti ayat 19, saudara mulai bertanya-tanya, saudara merasa lemah secara rohani. Alkitab berjanji Tuhan itu akan dekat. Kenapa? Karena ada darah yang sudah menyucikan, membersihkan, melayakkan saudara. Saudara, bagaimanapun orang memandang dan melihat kita, saudara dan saya ini milik Tuhan. Kita ini sangat berharga loh Bapak Ibu. Betul gak? Saudara pernah gak taruh perhiasan itu di pagar rumah gitu? Kalau pagi saya jemur perhiasan saya, sore saya masukkan, ya hilang. Betul gak Bapak Ibu? Apalagi zaman sekarang. Betul ya? Tapi
Tapi Tuhan itu memproteksi dan menjaga kita sedemikian rupa. Tuhan tidak akan berkata, sesaat saja nak, saya meninggalkan kamu, silakan kamu hidup dengan kemauanmu sendiri. Tidak Bapak Ibu. Tuhan itu pegang kontrol. Tuhan itu pegang kendali atas semuanya. Untuk anaknya yang lain Tuhan izinkan. Misalnya ya, sampai cedera. Tapi untuk anaknya yang lain Tuhan izinkan, gak sampai cedera. Kenapa? Semua kembali kepada kedaulatan Tuhan. Yang satu dengan bisnis dan usahanya sampai kaya raya. Yang satu dengan bisnis usahanya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai kayak dakocan, kayak boneka India. Tetap hidupnya susah. Gak pernah sukses, gak pernah berhasil. Apa berarti Tuhan tidak mengasihi? Tidak Bapak Ibu. Bukan itu paradigma dan pengertiannya. Karena Alkitab berkata kaya itu kasih karunia. Ya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Artinya kerja keras itu bagianmu, memberkati bagian Tuhan. Lah kalau sampai saudara sudah dapat dengan hal yang kecil, setialah. Saudara dikasih sedikit gak setia, minta yang gede kata Tuhan. Wah Nehi, kamu gak akan bisa. Lah dikasih yang kecil kamu gak setia, minta yang gede. Tuhan bilang gak bisa kamu. Kasih mobil gak dirawat, minta pesawat terbang. Taruh di mana pesawatnya? Gak bisa. Tuhan itu menghargai hal-hal yang kecil. Saudara harus menghargai hal yang kecil. Baru Tuhan mempercayakan. Amin. Nah, bagi yang kaya tuntutannya juga jelas. Kamu kelola, engkau kelola untuk kerajaan Tuhan. Bagi yang miskin, yang masih berharap, yang masih berjuang, juga berlaku yang sama. Tuhan berkata, setialah dari yang kecil. Kamu sudah terima ini, sudah belajarlah bersyukur, jangan ngomel terus. Coba Pak, saya itu jadi anaknya orang kaya, pagi makannya ayam, siang makannya daging, malam makannya apalagi ayam dan daging, itu namanya rakus. Akhirnya kolesterol, asam urat, tidak lama darah tinggi. Syukuri semuanya. Terima kasih Tuhan, sekalipun hanya tahu, ada sambal, tapi Tuhan sangat baik, masih ada kerupuk. Kerupuk jadi ikannya. Karena kan kerupuknya kerupuk udang, jadi rasa ikan. Ada yang rasa ikan, rasa bawang. Jadi balik Bapak Ibu, mari saudara dan saya harus mengakui kita ini sudah dibenarkan. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang benar. Jadi kalau Daud berkata dia adalah orang benar, bukan berarti tidak pernah berdosa, melainkan orang yang tetap hidup dalam iman, dalam takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Cepat bereskan kalau ada kesalahan, bereskan kalau ada dosa. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan pernah berusaha untuk benar, untuk saleh, untuk kudus dengan kekuatan saudara. Tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena jasanya sendiri, oleh karena kesalehannya sendiri, oleh karena kemampuannya sendiri. Lalu saya sering ditanya, Pak, kalau begitu saya tanya satu hal. Kenapa masih banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya rusak, hidupnya brengsek, mohon maaf, hidupnya najis, hidupnya kotor, tapi karunia-karunia Tuhan, mujizat, nubuat, penglihatan, ya, semua bahasa roh itu masih terjadi, itu masih ada. Kok bisa Pak? Itu Roh Kudus bagian yang mana? Itu Roh Kudus atau Roh Kudus? Kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu bedakan antara karunia dan karakter. Karunia-karunia itu dipakai untuk memberkati umat, memberkati jemaat. Tetapi karakter itu memberkati diri sendiri dulu, baru yang lain. Jadi ketika hamba Tuhan ini gak benar,
karena Tuhan sudah mempercayakan talenta, kemampuan, karunia Roh Kudus. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karunia yang masih bekerja itu karena Tuhan ini panjang sabar, penuh kasih setia. Tuhan itu menunggu bertobato, menunggu dengan tetapnya dipakai. Dia bisa menjadi berkat untuk jemaat. Tuhan itu tidak mau mempermalukan hamba-Nya. Tuhan itu penuh dengan kemurahan, kasih setia. Dia panjang sabar. Tuhan tunggu. Seolah-olah ngerti Yona, kamu tak tunggu. Jangan sampai pada batas dan saat dimana akhirnya finish. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Di Amerika, di Afrika. Tapi saya yakin di Indonesia itu banyak. Tapi tidak pernah terekspos. Terekspos pun terkadang ditutup. Tapi kalau di Amerika itu lebih terbuka. Ada yang akhirnya meninggal dalam kondisi dia mabuk berat dan mobilnya bertabrakan. Coba Bapak Ibu. Tetap pelayanan, KKR, kesembuhan, mujizat terjadi. Apa berarti mujizatnya dari setan? Tidak. Tuhan yang mengerjakan dan melakukan. Tetapi Tuhan juga memproses si hamba-Nya. Karena itu mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Jadi pada bagian yang kedua ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan itu merespon orang yang datang kepadanya dengan iman, kerendahan hati, dan pertobatan. Dan yakinkan dirimu, pastikan bahwa kita adalah orang yang benar. Amin. Saya tutup khotbah ini dengan satu ayat, tetap di dalam Mazmur 34 ayat 9. Bagaimanapun Bapak Ibu sedang dalam proses atau di luar proses, sedang ada pergumulan atau tidak, akhirnya Daud sampai kepada sebuah kesimpulan. Ini yang nanti saya mau nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dan dalam kerendahan hati kami menyerahkan setiap kerinduan, pergumulan dari anak-anak-Mu. Tuhan telah menjawab, memberkatinya dari sorga yang mulia. Setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kami berdoa dan bersepakat menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, memulihkan dan menolong semuanya. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang membutuhkan jawaban mendapatkan jawaban. Ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami yang hadir, kami sudah menerima berkat. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami membawa bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta. Tuhan menolong para pejabat yang adalah anak-anak Tuhan, yang menempati posisi di departemen-departemen tertentu. Kami berdoa agar kepada beliau diberikan penguasaan diri, diberikan hikmat, kekuatan, pertolongan Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi bintang seperti yang Kau janjikan. Bapa, terima kasih. Memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, memberkati DPR, MPR, memberkati seluruh jajaran menteri, memberkati TNI dan Polri, memberkati semua staf pemerintahan di negeri kami sampai tingkat yang paling bawah. Semuanya diberkati.
Kepada beliau semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang hormat kepada Tuhan, sehingga negeri ini dikelola, diselenggarakan di dalam takut hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami memberkati semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan menyatakan kemurahan, Tuhan menyatakan kebajikan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum engkau pulang, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memimpin kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.